الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keberuntungan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan keberuntungan dan kebaikan dalam hidup kita ini di dalam banyak hal, dan termasuk sesuatu yang kuat untuk membawa dan menjadikan kita orang yang beruntung dan selamat. Hendaknya kita punya hubungan dengan kekasih-kekasih Allah. Ini satu jalan hidup sampai para awliya usholihin, menjadikan mereka ibadahnya mereka apa? Adalah memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad, memiliki hubungan dengan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wali-walinya Allah, para ulama yang yushfa'u yaumil qiyamah, yang diizinkan nanti membagi syafaat di hari kiamat ini, para nabi, para rasul, para ulama, para wali-wali Allah ini memang Allah kasihkan mereka mandat untuk bisa mendapatkan syafaat. Nah, dari dunia ini mereka sudah memiliki satu kekuatan untuk membawa keberkahan hidup di dalam kehidupan manusia. Hari ini pas kita kemarin juga di mana-mana orang mengadakan acara haul Syekh Abu Bakar Salim. Nah, hari ini supaya kita punya hubungan. Ini wali besar, gelarannya apa? Fakhrul wujud, kebanggaan makhluk yang ada di muka bumi ini, kebanggaan Allah. Sampai dikatakan kehidupan sehari-harinya fakhrul wujud ini banyaklah keanehannya daripada kebiasaannya. Kebiasaan hidup manusia bagaimana? Makan, minum, ini kebiasaan manusia hidup. Orang melihatnya biasa. Nah, ini orang beda. Banyakkan karomahnya, setiap hari bermunculan keramat. Setiap hari Syekh Abu Bakar bin Salim keramahnya muncul terus. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, semua yang kita lihat ini para awliya sholihin mengatakan sebenarnya keramat semua. Karena tidak ada yang masuk akal, mustahil semuanya. Ini nyawa kita bisa hidup, mustahil. Otak kita bisa berpikir sesuatu yang mustahil. Coba kita pikirkan bagaimana kita bisa buat otak. Semuanya ini sebenarnya satu kemuliaan, satu anugerah, satu mukjizat yang bermunculan di dalam kehidupan. Tapi manusia tidak bisa melihat kebesaran itu. Kalau orang-orang yang dapatkan hidayah, dia melihat mukjizat terus. Nah, ini Syekh Abu Bakar bin Salim bermunculan sesuatu yang tidak biasa di dalam kehidupan ini, di dalam dirinya. Kerjaannya bukan main. Pekerjaannya apa? Menjamu tamu, senang sama tamu Syekh Abu Bakar bin Salim. Setiap hari dia menjamu tamu 1.000 orang. Jadi ada dapur khusus untuk makanan tamu. Dari mana-mana datang tamu-tamu. Mau bertemu Syekh Abu Bakar bin Salim, ketemu kapan? Tidak tahu dari mana duit Syekh Abu Bakar bin Salim. Setiap hari bisa ngasih makan 1.000 orang, 500 sampai 1.000 orang. Ini daripada keramatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan juga Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa kita ceritakan? Karena inda dzikrus shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebutkan cerita-cerita orang soleh, nama-nama orang soleh, rahmat ini turun. Maka kita buat acara ini walaupun sedikit, kita mengenang cerita, membaca manakib ceritanya, berharap dengan bacaan cerita dan manakib ini rahmat turun dan mengangkat balak kita, mengangkat segala kesialan kita. Bukan tidak ada artinya banyak. Di Al-Quran saja diceritakan wali-wali Allah.
Itulah kitab suci saja meletakkan cerita beliau. Kita letakkan di majelis kita cerita-cerita ini. Supaya kebaikan turun, rahmat turun. Tidak bisa manusia ini hidup tanpa rahmat Allah. Tidak akan menemukan jalan. Tidak akan. Sudah punya dia semuanya. Mau lari kemana kita kalau bukan minta sama Allah? Berpikir kemana kita kalau bukan ke Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi tidak semua yang kita nafsukan itu benar. Yang kita hajatkan itu benar. Ada sesuatu pemberian Allah, itulah yang paling benar. Kalau Allah memberi, namanya itu yang paling baik. Kalau Allah sudah membagi kita, itulah bagian inilah yang terbaik. Ini orang namanya sudah percaya. Anda percayanya apa? Dia puas sudah sama Allah. Apapun yang Allah kasih puas sudah. Tahu benar sudah. Tidak ada lagi nanya-nanya besok bagaimana hajatku, bagaimana besok rezekiku, bagaimana besok. Ini pun tidak ada lagi. Kalau awliya Allah ini gemercik itu pun tidak datang sudah. La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut lagi, tidak ada kecewa lagi, tidak ada sedih lagi atas segala yang luput dan tidak takut menghadapi kehidupan yang didapat di depan. Tidak ada rasa takut lagi melihat kehidupan depan. Bagaimana rezekimu? Rezeki Allah itu sudah. Aku jalan berjuang, sudah itu aja. Bagaimana ya? Tidak ada urusan saya bagaimana ya? Itu urusan Allah sudah jatuh. Manusia ini hidup terkadang pengen tahu semuanya urusan-urusan. Dia mau rezeki, dipikirkannya. Ini rezeki harus dipikirkan, kalau tidak dipikirkan kita tidak hidup. Oh, kalau tidak dipikirkan tidak hidup. Berpikir bagus, tapi tidak begitu juga sampai kalau tidak berpikir tidak hidup. Manusia coba kita lihat. Pernahkah kita memikirkan roh ini bagaimana? Rohnya kita ini bagaimana kesan? Kok bisa dia hidup? Tidak pernah kita pikirkan, tapi hidup. Kita hidup. Tidak pernah kita memikirkan jantung kita ini bagaimana. Tidak pernah kita memikirkan darah kita ngalirkan bagaimana. Bagaimana coba pikir, bertahun-tahun kita hidup tidak pernah memikirkan itu. Selamat dan hidup dan sehat. Katanya mesti dipikirkan. Ini tidak pernah kita pikirkan. Air mani sampai kita besar, apa kita pikirkan benar-benar. Lain kalau duit, berpikirnya bukan benar-benar hampir tidak tidur. Sampai semua bisa kita salahkan. Orang tua bisa kita salahkan, anak, semuanya. Manusia ini kadang-kadang maunya berpikir saja. Padahal pikirannya tidak ada guna juga. Bukan kita melarang berpikir, yang kita larang bersandar sama pikiran, seolah-olah pikir ini segala-galanya. Yang kita tidak senang ini apa? Takut gara-gara berpikir. Karena berpikir bukan dia dapat keyakinan. Orang ini berpikir yang benar. Kalau dia berpikir habisnya, nah kayak sekarang berpikir dengan ilmu. Oh iya, mesti saya punya iman namanya. Pikiran saya ini mesti sampainya ke Allah. Baru kuat saya juga. Oh, saya tidak bisa pikirkan roh saya tidak bisa pikirkan mata bisa melihat. Nah, selama ini saya tidak pernah pikirkan, tapi masa mata saya hidup. Oh, ini bukan menunjukkan saya tidak boleh berpikir. Inilah saya sedang berpikir. Bahwa pemikiran yang benar adalah pemikiran yang sampai ke Allah, menyerahkan dirinya ke Allah. Tidak bisa, kita tidak sanggup hidup ini. Mesti diserahkan semua sama Allah. Jadi apapun yang ada, yang akan terjadi, semuanya sudah diserahkan. Itulah orang Bahari dulu sama murid-muridnya, sudah diserahkan belum? Kalau belum diserahkan, rugi. Akhirnya yang luput, yang kita tidak dapat di dunia ini, sedih kita. Yang kita dapatkan, kita tidak pernah pikirkan. Yang belum dapat, menjadi sesuatu yang hilang. Yang kita akan hadapi, kita takut dengan apapun yang kita akan hadapi. Umur, kehidupan, masa depan. Padahal dunia ini dari dulu begitu. Ada Fir'aun, ada Musa, ada ini, ada ini, ada ini. Lihat Fir'aun, ya Allah. Siap Fir'aun. Kurang hebat apa Fir'aun? Pasukannya. Tidak usah kan Fir'aun. Wibawanya, kebesaran Fir'aun ini hebatnya. Pasukan Fir'aun itu, matanya kalian tidak bisa lihat. Saking berwibawanya pasukannya. Mata pasukannya aja, semua masyarakat tidak bisa melihat mata. Ketakutan sudah.
memang benar-benar berani, memiliki kekuatan. Itu baru pasukannya. Hartanya Firaun bukan dari dulu, sampai sekarang ini dicari sama orang hartanya Firaun. Adakah orang kaya dicari hartanya sampai detik ini? Ini Firaun dicari hartanya sampai detik ini. Tapi gara-gara tak punya iman, hina dia, tak kenal sama Allah, tak bisa dekat sama Allah. Tak punya iman, pikirannya tak nyampe ke Allah. Tak bisa nyerahkan nasibnya kepada Allah, tak bisa yang ada paling hina. Jadi orang yang mulia ini adalah orang yang beriman sudah. Lihat Syekh Abu Bakar bin Salim, ala inna awliya Allah la khaufun. Setiap harinya orang 1000 orang. Setiap hari. Akhirnya dia mau bangun tempat supaya bisa menampung buat orang makan-makan di tempat dia. Ada satu kabilah bilang, kami punya kayu di tempat kami ya Syekh, tapi bagaimana bawanya? Tidak bisa bawanya, tidak ada kendaraan untuk zaman itu. Kami tidak punya kuda yang banyak. Kata Syekh, di tempat kalian ada sebelahnya ada aliran. Di sana kan sifatnya ada kayak lembah itu kering. Kecuali pas hujan ada nanti ada ngalir apa? Air. Ada dibilang ada, nah sudah taruh situ aja. Subhanallah, subhanallah, murid-muridnya ada ingkar, taruhnya lah kayu-kayu tersebut di situ. Tak lama subhanallah ngalir sendiri, ada air lewat sampai di rumahnya depan Syekh Abu Bakar bicara. Semua kayu-kayu itu ditumpuk. Akhirnya dibangunlah tempat untuk menjamu dan daripada karamah Syekh Abu Bakar bin Salim ini ada seseorang dari Mekah Mukarramah. Bangsa namanya Abdul Hamid. Kalau tak salah Abdul Hamid. Abdul Hamid ini datang ke majelisnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada masalah sama istrinya. Ribut sama istrinya datang. Datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim dari Mekah. Baru nyampe, belum ngomong dia bilang ya Abdul Hamid, saya sudah akur diambilnya apa? Gelas. Dilihatnya ini kenapa Syekh Abu Bakar bin Salim ambil gelas? Begini gitu, hilang habisnya gelas ini. Alhamdulillah sudah kami akurkan hubunganmu dan dengan hubungan istrimu. Kami sudah akurkan, sekarang akur sudah. Heran Syekh Abu Hamid. Kok ini Syekh Abu Bakar bin Salim tahu apa yang saya keluhkan ini? Dia lagi tidak akur sama istrinya. Sudah. Dan engkau akan mendapatkan anak dari istri ini dan akan menjadi orang alim di negerinya. Masya Allah. Syekh Umar, namanya Umar bin Abdul Hamid. Syekh Umar bin Abdul Hamid seorang penyiar hasyiah apa lupa? Hasyiah terkenal. Berkat apa? Berkat doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari pulang dari sini kau dapat anak nanti sama dia pulang. Namanya anak pulang benar. Namanya Umar bin Abdul Hamid, ma'ruf seorang ahli al-hawashi. Waktu penyarah kitab fikih. Pulanglah dia. Ketika Sidin pulang ke rumah, apa yang terjadi? Melihat istrinya sudah baik, berubah, dipeluknya, ya Allah, ada apa ini? Dia lupa dengan kejadian yang ada pada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia bilang, aku kemarin ada yang ngasih aku air. Tiba-tiba ada tangan ngasih aku air. Ini gelasnya, gelasnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya ingat, ini gelas yang aku duduk di majelisnya dikasih aku gelas seperti itu. Pas di majelis ada gelas begini. Nah dia lihat, ini gelasnya Syekh Abu Bakar bin Salim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya aku minum. Setelah minum gembira benar hatiku dan aku rindu dengan engkau wahai suami. Nah, alhamdulillah dapatlah anak namanya Umar bin Abdul Hamid. Jadi orang alim di Mekah sana. Berkat apa? Berkat doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini wali-wali Allah. Allah jadikan mereka ini satu kemuliaan untuk penduduk dunia. Mereka Allah munculkan di dunia sebagai penyambung rahmat Allah, penyambung lidah Rasulullah. Kalau bukan orang alim, kata Imam Syafi'i, orang yang kenal sama Allah, orang yang alim dekat sama Allah,
Mereka adalah walinya Allah. Siapa lagi kita bilang wali? Orang yang tidak berdosa, manusianya ada dosanya, ada kurangnya semuanya. Tapi wali-wali Allah ini, mereka dijaga sama Allah daripada dosa-dosa besar, daripada yang tidak baik. Ada yang tidak baiknya, ada kurangnya. Ada kurangnya, semua manusia ada kurangnya. Nabi Adam aja makan buah. Tapi mereka ini kekurangan mereka menjadi sempurna. Gara-gara mereka kurang lah jadi sempurna. Gara-gara mereka kurang lah menjadi tambah tinggi derajatnya. Bukan tambah hina, tambah hebatnya. Hebatnya orang-orang wali Allah begitu. Tapi kalau orang-orang yang sudah dibenci Allah, ilmunya, kehebatannya malah menjadi tambah hina. Syaitan itu ilmunya tinggi. Tapi gara-gara kekotoran dirinya semuanya jadi bertambah hina. Bukan kelebihan tadi menjadikan dia mulia, kelebihan malah menjadikan dia tambah hina. Tambah sombong, tambah ngerasa diri hebat, akhirnya tambah jauh sama Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, hari ini paling tidak kita sudah sedikit kenal dengan apa yang dilakukan Syekh Abu Bakar Al-Ansari. 15 tahun, 5 tamu dengan duduk seperti duduknya tahiyat. Ayat-ayatnya. Setiap 5 tamu duduknya seperti itu. Bilang, ya Syekh sudah tua, antum kenapa duduk seperti ini? Kami ini tamu biasa, kami yang memuliakan kamu. Bilang, bagaimana aku bisa duduk dengan duduk bersila? Bilang, tidaklah aku melihat makhluknya kecuali aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sudah dekat sama Allah ini melihat apa-apa melihat Allah melihat sang penciptanya. 15 tahun sampailah dia meninggal dunia. Dia jadikan hidupnya ini menghadamkan diri kepada umat Nabi Muhammad. Bukan menghina umat Nabi Muhammad, tapi memuliakan umat Nabi. Yang jadi dekat sama Allah ini begitu mereka sayang sama umat Nabi Muhammad. Mereka cinta sama umat Nabi Muhammad. Tidak pernah marah-marah sama umat Nabi Muhammad aja. Tidak mau marah-marah. Boleh apa marah-marah? Tidak ada yang marah di dunia ini. Kadang-kadang mereka memarahi syaitannya supaya keluar dari diri manusia tersebut. Supaya tidak ada iri, supaya tidak ada dengki, supaya tidak ada sombong. Sisanya malam-malam kalian lihat mereka bangun, ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad. Allah marhamu umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunkanlah umat Sayyidina. Itu aja amalan mereka hidup. Kalau sudah hidup jalan hidup kita begitu ketemu, beruntung. Nah, daripada jalan yang akan menjadikan kita mulia dan akan kita selamat, kita harus punya hubungan dengan wali-wali Allah maupun hidup atau yang sudah meninggal dulu. Kalau tidak ada yang hidup, nggak punya hubungan yang hidup, nggak apa-apa, yang hubungan sudah meninggal dulu. Kirimin Fatihah, doa, punya hubungan kita jadi dengan insya Allah hidup kita akan selamat. Dari dulu, dari zaman ke zaman dulu, guru-guru kita yang sudah meninggal ada kasih kita hubungan, masih bacainnya, masih Fatihah, merasakan bahwa mereka masih punya hubungan sama kita, merasakan mereka masih ngajarin kita juga. Jadi berurusannya panjang sampai udah meninggal pun masih berurusan kita. Masih ingat kita sama murid-murid kita, masih ingat sama guru-guru kita, masih ingat. Nah, inilah yang diajarkan turun-temurun. Ini jalan hidup. Jalan hidup manusia di dunia ini harus begitu, punya hubungan dengan wali-wali Allah. Dengan orang muslimin, mukminin saja mereka punya hubungan. Yang meninggal dunia didoakan terus, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Punya hubungan mereka tahu itu saudara mereka. Nggak sempit lagi kesaudaraan ini. Saudaraan mereka nyambung dengan semua makhluk Allah yang beriman kepada Allah. Banyak benar keluarganya, hebat benar. Orang kalau sudah punya keluarga besar, orang hebat itu namanya. Tapi kalau dia cuma punya diri sendiri aja, kasihan tidak punya siapa-siapa itu. Nah, mudah-mudahan dengan sekuling cerita ini kita dapat berkahnya Syekh Abu Bakar Al-Ansari
Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mempunyai nisbah kepada beliau, punya hubungan kepada satu hamba yang Allah banggakan setiap harinya penuh dengan karamat. Bermunculan di dirinya, mudah-mudahan karamatnya bermuncul di majlis kita ini. Berkat Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Rabb, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.